Apakah filsafat itu dan bagaimana definisinya? Istilah filsafat dapat ditinjau dari dua segi. Yang pertama yaitu segi sistematik, berasal dari bahasa Arab falsafah yang berasal dari bahasa Yunani filosofia yang berarti cinta kepada kebijaksanaan. Dan yang kedua yaitu segi praktis, berarti alam pikiran atau alam berpikir. Berfilsafat adalah berpikir secara mendalam dan sungguh-sungguh. Apa itu filsafat pendidikan? Filsafat pendidikan adalah filsafat yang digunakan dalam studi mengenai masalah-masalah pendidikan. Filsafat akan menentukan mau dibawa kemana siswa kita. Filsafat merupakan perangkat nilai-nilai yang melandasi dan membimbing ke arah pencapaian tujuan pendidikan. Apa yang menjadi persoalan filsafat? Timbulnya persoalan filsafat oleh para filsuf adalah ketika manusia kagum dan heran terhadap peristiwa dan gejala-gejala alam seperti gravitasi, gempa bumi, tsunami, hujan, melihat laut yang luas, dan gejala lainnya. Pada saat manusia kagum dan heran, berarti pada saat itu ia tidak tahu dan menjadi persoalan baginya. Persoalan filsafat memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, bersifat sangat umum. Persoalan filsafat bersifat sangat umum artinya persoalan kefilsafatan tidak bersangkutan dengan objek-objek khusus. Yang kedua, tidak menyangkut fakta. Persoalan filsafat tidak menyangkut fakta artinya persoalan filsafat bersifat spekulatif. Yang ketiga, bersangkutan dengan nilai-nilai atau value. Persoalan filsafat bersangkutan dengan nilai-nilai artinya persoalan-persoalan kefilsafatan bertalian dengan penilaian baik nilai moral, agama, dan sosial. Keempat, bersifat kritis. Persoalan filsafat bersifat kritis merupakan analisis secara kritis terhadap konsep-konsep dan arti-arti yang biasanya diterima dengan begitu saja oleh suatu ilmu tanpa pemeriksaan secara kritis. Yang kelima, bersifat sinoptik. Persoalan filsafat bersifat sinoptik mencakup struktur kenyataan secara keseluruhan. Yang keenam, bersifat implikatif. Persoalan filsafat bersifat implikatif artinya persoalan filsafat yang membutuhkan jawaban dan dari jawaban itu akan memunculkan persoalan yang baru yang saling berhubungan. Bagaimana berpikir secara kefilsafatan? Berpikir secara kefilsafatan sudah pasti berpikir secara menyeluruh dan sistematis, karena berpikir adalah kegiatan menghubungkan pengetahuan atau mengelola informasi yang diterima. Jika berbicara mengenai berpikir, banyak sekali di antara kita yang sering mengatakan, bahkan kadangkala orang-orang pergi menyendiri hanya untuk berpikir agar tak ada seorang pun yang mengganggu mereka. Apa saja yang menjadi cabang filsafat? Yang pertama, metafisika. Istilah metafisika berasal dari bahasa Yunani, metafisika, yang dapat diartikan sebagai sesuatu yang ada di balik atau di belakang benda-benda fisik. Yang kedua, epistemologi. Epistemologi mempersoalkan kebenaran pengetahuan. Kebenaran pengetahuan disebut memenuhi syarat-syarat epistemologi karena tepat susunannya atau logis. Yang ketiga, aksiologi. Aksiologi adalah cabang filsafat yang mempersoalkan penilaian atau yang berhubungan dengan nilai guna. Apa itu penalaran? Penalaran merupakan suatu proses berpikir dalam menarik suatu kesimpulan yang berupa pengetahuan. Penalaran menghasilkan pengetahuan yang dikaitkan dengan kegiatan berpikir dan bukan hanya dengan perasaan. Apa itu logika? Secara etimologis, logika adalah istilah yang dibentuk dari kata logikos yang berasal dari kata benda, yaitu logos, yang berarti sesuatu yang diutarakan, sesuatu pertimbangan akal atau pikiran, kata, percakapan atau ungkapan lewat bahasa. Hubungan antara manusia dan pendidikan. Pendidikan adalah proses di mana seseorang memperoleh pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap. Ini membantu manusia untuk mengembangkan pemahaman mereka tentang dunia dan mempersiapkan mereka untuk tantangan masa depan. Pendidikan membantu manusia untuk berpikir secara kritis, membuat keputusan yang baik, dan menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Dengan pendidikan yang baik, membuka peluang bagi manusia untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan penghasilan yang lebih tinggi, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidupnya. Apa itu hakikat manusia? Berdasarkan pandangan, hakikat manusia terbagi atau dilihat dari 3 pandangan, yaitu pandangan psikoanalitik, pandangan humanistik, dan pandangan behavioristik. Pertama adalah pandangan psikoanalitik. Menurut pandangan psikoanalitik, perilaku manusia dipengaruhi oleh alam bawah sadar dan pengalaman masa lalu, terutama masa kanak-kanak.
Manusia dianggap sebagai makhluk yang dipengaruhi oleh dorongan seksual dan agresif yang tidak sadar. Yang kedua adalah pandangan humanistik. Pandangan humanistik melihat manusia sebagai makhluk yang memiliki potensi untuk tumbuh dan berkembang. Menurut pandangan ini, manusia memiliki kebebasan dalam membuat pilihan dan bertanggung jawab atas tindakannya. Tujuan utama manusia adalah mencapai aktualisasi diri atau pencapaian potensi penuh seseorang. Terakhir adalah pandangan behavioristik. Pandangan ini berfokus pada perilaku yang dapat diamati dan diukur. Menurut pandangan ini, manusia adalah produk dari lingkungan mereka, dan perilaku mereka dapat diprediksi dan dikendalikan melalui penguatan dan hukuman. Selanjutnya adalah hakikat manusia berdasarkan sifatnya. Ada berbagai macam sifat manusia yang menjadi ciri khas dari hakikat manusia. Di antaranya adalah kemampuan menyadari diri, kemampuan berinteraksi, kata hati, moral, dan kemampuan bertanggung jawab. Selanjutnya adalah hakikat manusia berdasarkan dimensinya. Ini terbagi menjadi 4, yaitu dimensi keindividuan, dimensi kesosialan, dimensi kesusilaan, dan dimensi keberagaman. Yang pertama adalah dimensi keindividuan. Ini merujuk pada hakikat manusia sebagai individu yang unik dan berbeda dari yang lain. Setiap individu memiliki karakteristik, bakat, dan potensi yang berbeda. Keunikan ini mencakup aspek fisik, psikologis, dan spiritual. Selanjutnya adalah dimensi kesosialan. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Mereka membutuhkan interaksi dan hubungan dengan orang lain untuk bertahan hidup dan berkembang. Dimensi ini mencakup aspek seperti kerjasama, komunikasi, dan empati terhadap orang lain. Yang ketiga adalah dimensi kesusilaan. Ini merujuk pada nilai-nilai moral dan etika yang menjadi panduan dalam hidup manusia. Nilai-nilai ini membantu manusia untuk membedakan antara yang benar dan salah dan membimbing mereka dalam membuat keputusan dan tindakan yang baik. Kemudian yang terakhir adalah dimensi keberagaman. Ini merujuk pada variasi dan perbedaan yang ada di antara manusia. Keberagaman ini bisa berupa ras, etnis, agama, gender, usia, dan banyak lagi. Keberagaman ini membuat dunia kita menjadi lebih kaya dan menarik. Apa itu hakikat pendidikan? Pendidikan adalah proses pembelajaran dan pengajaran yang bertujuan untuk membantu individu mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang diperlukan untuk menjadi bagian yang produktif dan positif bagi masyarakat. Selain itu, tujuan pendidikan juga untuk pengembangan kepribadian, persiapan karir, kontribusi terhadap masyarakat, dan mendorong keadilan sosial. Bagaimana hubungan hakikat manusia dan hakikat pendidikan? Pendidikan berfungsi sebagai alat untuk membantu manusia mencapai potensi mereka. Melalui pendidikan, manusia dapat memahami diri mereka sendiri dan dunia di sekitar mereka. Belajar bagaimana berpikir secara kritis, membuat keputusan yang baik, dan berkontribusi pada masyarakat. Latar belakang munculnya filsafat. Filsafat muncul sebagai hasil refleksi manusia terhadap pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang eksistensi pengetahuan dan nilai. Namun pada zaman Yunani kuno, ini melibatkan pergeseran dari penjelasan mitologis tentang dunia ke pencarian pemahaman rasional. Tokoh-tokoh seperti Thales, Pythagoras, dan Socrates menggagas pertanyaan kritis yang mendorong pemikiran abstrak dan konseptual. Faktor seperti perkembangan bahasa, pertumbuhan sosial, dan kontak budaya turut memainkan peran dalam pembentukan filsafat sebagai disiplin intelektual. Seiring waktu, filsafat berkembang menjadi cabang-cabang khusus dengan fokus pada berbagai aspek kehidupan dan pengetahuan. Filsafat pendidikan sebelum abad ke-20. Sebelum abad ke-20, filsafat pendidikan diwarnai oleh pemikiran tokoh-tokoh klasik dan filosof agama. Di Yunani kuno, Plato dan Aristoteles memberikan kontribusi mereka terhadap pemikiran pendidikan.
Plato menekankan pentingnya sistem pendidikan yang terstruktur untuk mencetak penguasa ideal, sementara Aristoteles mengadvokasikan pendidikan yang lebih sesuai dengan kecenderungan individual. Bagaimana metodologi pendidikan sebelum abad ke-20? Pendidikan cenderung mencerminkan pendekatan otoriter dan terpusat. Beberapa ciri metodologi pendidikan tersebut melibatkan beberapa aspek, yaitu yang pertama adalah aspek metode rote learning. Metode ini menjelaskan pendidikan seringkali didasarkan pada hafalan dan pengulangan tanpa pemahaman mendalam. Siswa diharapkan untuk menghafal informasi dan mengulangkannya, bukan memahami konsep secara konseptual. Aspek yang kedua adalah otoritas guru yang tegas. Peran guru dianggap sangat otoritatif, dan siswa diharapkan untuk tunduk pada otoritas tersebut. Pembelajaran seringkali bersifat satu arah, dengan guru sebagai sumber pengetahuan utama. Aspek ketiga adalah kurikulum terbatas. Kurikulum cenderung terfokus pada mata pelajaran tertentu, seringkali dengan penekanan pada klasik, seperti bahasa klasik, retorika, dan filsafat. Aspek selanjutnya adalah pendidikan agama. Di banyak masyarakat, pendidikan sering terkait erat dengan nilai-nilai agama, dan sekolah-sekolah seringkali dijalankan oleh lembaga keagamaan. Aspek selanjutnya adalah pendidikan untuk kelas tertentu. Pendidikan pada umumnya terbatas pada kelompok tertentu, terutama kelas sosial yang lebih tinggi. Akses pendidikan umumnya tidak merata di masyarakat. Bagaimana pendekatan atau mazhab dalam konteks pendidikan? Pendekatan atau mazhab dalam konteks pendidikan mencerminkan kerangka pemikiran dan filosofi yang mendasari pendekatan pembelajaran. Berikut ini adalah beberapa mazhab pendidikan yang mencerminkan berbagai pandangan terhadap proses pendidikan. Yang pertama adalah mazhab perennialisme. Mazhab ini menekankan pengetahuan klasik dan kebijaksanaan dari masa lampau. Pendidikan dianggap sebagai transmisi nilai-nilai kekal yang bersifat universal. Yang kedua adalah mazhab progresivisme. Pendekatan ini mendorong pendidikan yang berpusat pada siswa, menekankan pengembangan kreativitas, pemecahan masalah, dan pemikiran yang kritis. John Dewey adalah salah satu tokoh utama pada pendekatan ini. Yang ketiga adalah mazhab esensialisme. Pada mazhab ini menekankan pembelajaran terkait inti atau dasar pengetahuan. Kurikulumnya cenderung fokus pada keterampilan dan pengetahuan dasar yang dianggap penting. Yang keempat adalah mazhab konstruktivisme. Pendekatan ini menekankan pembelajaran melalui interaksi aktif dengan materi. Siswa dianggap sebagai konstruktor pengetahuannya sendiri, dan guru berperan sebagai fasilitator. Yang kelima adalah mazhab perkembangan. Mengutamakan perkembangan individual dan penerimaan perbedaan antar siswa. Pendidikan harus disesuaikan dengan tahap perkembangan kognitif dan sosial siswa. Yang keenam adalah mazhab humanisme. Pendekatan ini menekankan pada pengembangan potensi manusia secara menyeluruh. Pendidikan bertujuan untuk mengembangkan kebebasan, kreativitas, dan kebijaksanaan manusia. Dan yang terakhir adalah mazhab kritis, menyoroti aspek-aspek sosial dan politik dalam pendidikan. Pendidikan dianggap sebagai alat untuk pembebasan sosial dan pemahaman kritis terhadap realitas sosial. Bagaimana implikasi filsafat pendidikan sebelum abad ke-20? Pendidikan filsafat sebelum abad ke-20 memiliki beberapa implikasi yang masih terasa hingga masa kini. Yang pertama yaitu peran nilai klasik. Pengaruh filsafat klasik Yunani dan Romawi, seperti yang diakui dalam pendekatan perennialisme, masih terlihat dalam penekanan pada nilai-nilai universal dan kebijaksanaan masa lalu dalam pendidikan kontemporer. Yang kedua adalah pentingnya dasar pendidikan. Pendekatan esensialisme yang menekankan inti atau dasar-dasar pengetahuan tetap relevan. Kurikulum di banyak negara masih menekankan pada keterampilan dan pengetahuan dasar yang dianggap penting. Yang ketiga adalah pandangan progresivisme. Filsafat progresivisme yang menekankan pembelajaran yang berpusat pada siswa, pengembangan kreativitas dan pemikiran yang kritis, mempengaruhi pendekatan pendidikan modern yang lebih inklusif dan berorientasi pada hasil. Yang keempat adalah pengaruh konstruktivisme. Konsep konstruktivisme dalam pembelajaran yang menekankan peran aktif siswa dalam membangun pengetahuannya
tercermin dalam banyak pendekatan pendidikan saat ini. Yang kelima adalah fokus pada pengembangan pribadi. Mazhab perkembanganisme dan humanisme memberikan penekanan pada pengembangan pribadi dan individualitas yang masih tercermin dalam upaya pendidikan modern untuk mendukung perkembangan menyeluruh siswa. Yang keenam yaitu pendekatan kritis. Pendidikan filsafat kritis memberikan kontribusi pada pemahaman kita terhadap isu-isu sosial dan politik di dalam pendidikan. Ini memberikan dasar untuk analisis kritis dan pemahaman mendalam terhadap dinamika kekuasaan dalam konteks pendidikan. Yang pertama yaitu ontologi. Apa sih itu ontologi? Pasti teman-teman di rumah sudah pernah dengarkan kata ontologi. Untuk memahami lebih lanjut, simak video ini ya. Ontologi adalah cabang filsafat yang membahas tentang sifat-sifat dasar dari apa yang ada. Istilah ini sering digunakan dalam berbagai bidang seperti informatika, kecerdasan buatan, dan semiotika. Nah, dalam konteks ini, ontologi digunakan untuk mendefinisikan jenis properti dan hubungan antara entitas yang ada dalam dominan tertentu. Misalnya, dalam bidang kedokteran, ontologi bisa digunakan untuk mendefinisikan jenis penyakit, gejala, dan pengobatan. Selanjutnya yang kedua yaitu epistemologi. Nah, epistemologi adalah cabang filsafat yang mempelajari sifat, pengetahuan, dan bagaimana kita memperoleh pengetahuan tersebut. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani di mana episteme berarti pengetahuan dan logos berarti studi atau ilmu. Epistemologi mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti apa itu pengetahuan, bagaimana kita tahu sesuatu, dan apa yang membedakan pengetahuan dari keyakinan atau opini. Epistemologi melibatkan analisis tentang sumber-sumber pengetahuan, proses-proses pembenaran, dan kriteria kebenaran. Beberapa pendekatan dalam epistemologi termasuk empirisme, rasionalisme, konstruktivisme, dan pragmatisme. Cabang filsafat yang terakhir yaitu aksiologi. Nah, aksiologi adalah cabang filsafat yang mempelajari nilai dan penilaian. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani, di mana aksios berarti nilai atau harga dan logos berarti studi atau ilmu. Aksiologi mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang membuat sesuatu bernilai, bagaimana kita memberikan penilaian terhadap sesuatu, dan apakah ada standar objektif untuk nilai-nilai? Dalam aksiologi terdapat berbagai teori dan pendekatan untuk memahami nilai, termasuk subjektivisme, relativisme, objektivisme, dan utilitarisme. Aksiologi juga mempertimbangkan konsep-konsep seperti kebaikan, keindahan, keadilan, dan moralitas. Materi selanjutnya yaitu masyarakat madani. Bagian A, bagaimana munculnya masyarakat madani. Nah, masyarakat madani sebagai terjemahan dari civil society diperkenalkan pertama kali oleh Anwar Ibrahim. Munculnya konsep masyarakat madani menunjukkan intelektual Muslim Melayu yang mampu menginterpretasikan ajaran Islam dalam kehidupan modern. Persisnya mengawinkan ajaran Islam dengan konsep civil society yang lahir di Barat pada abad ke-18. Nah, konsep masyarakat madani digunakan sebagai alternatif untuk menunjukkan good government
Konsep masyarakat madani memang telah menjadi wacana utama dan menjadi acuan terhadap dalam pemikiran kembali sistem ekonomi Indonesia. Konsep ini mengandung unsur-unsur pemikiran dan kerangka baru yang telah berkembang secara global, tidak saja di negara-negara yang sedang berkembang, melainkan juga di negara-negara maju sendiri yang sudah lama mengenal dan mengembangkan konsep ini. Selanjutnya, bagian B, apa itu masyarakat madani? Nah, makna masyarakat sipil adalah terjemahan dari civil society. Konsep civil society lahir dan berkembang dari sejarah pergumulan masyarakat. Cicero adalah orang barat yang pertama kali menggunakan kata societas civilis dalam filsafat politiknya. Konsep civil society pertama kali dipahami sebagai negara atau state. Nah, perbedaan lain antara civil society dan masyarakat madani adalah civil society merupakan buah modernitas, sedangkan modernitas adalah buah dari gerakan Renaissance, gerakan masyarakat sekuler yang meminggirkan Tuhan, sehingga civil society mempunyai moral transendental yang rapuh karena meninggalkan Tuhan. Bagian C, bagaimana ciri-ciri masyarakat madani? Nah, ada beberapa ciri-ciri utama dalam civil society. Yang pertama, adanya kemandirian yang cukup tinggi dari individu-individu dan kelompok-kelompok dalam masyarakat, utamanya ketika berhadapan dengan negara. Yang kedua, adanya ruang publik bebas sebagai wahana bagi keterlibatan politik secara aktif dari warga negara melalui wacana dan praktis yang berkaitan dengan kepentingan publik. Dan yang ketiga, adanya kemampuan membatasi kekuasaan negara agar ia tidak intervensionis. Selanjutnya, bagaimana konsep masyarakat madani? Konsep masyarakat madani yang menjadi perbincangan dewasa ini pada dasarnya memang mengacu pada konsep civil society yang sudah berkembang di barat. Walaupun akhir-akhir ini sedang digali juga pemikiran yang mengacu kepada masyarakat Madinah. Konsep civil society yang telah mapan sekalipun selalu mengalami pemikiran ulang atau rethinking. Bahaya filsafat. Apakah sekularisme termasuk bahaya filsafat? Paham ini melahirkan konsep pemisahan agama dari negara dan menghukum dengan vonis keterbelakangan, penentangan serta kekolotan terhadap orang-orang yang memegang teguh ajaran agama. Tidak sanksi lagi bahwa kelompok ini lebih membahayakan umat Islam dibandingkan orang-orang munafik di zaman dahulu dan sekte-sekte yang menyimpang. Bagaimana umat Islam seharusnya dan sekularisme? Dalam Islam, sekularisme tidak dapat diterima karena bertentangan dengan ajaran Islam. Karena menurut pandangan Islam, apabila suatu urusan dipisahkan dari nilai-nilai keagamaan, maka urusan itu akan diundang dengan nilai-nilai yang terdapat pada urusan yang lain. Misalnya, kekuasaan yang tidak dilandasi dengan nilai-nilai agama, maka akan terjadi kezaliman yang seharusnya dilakukan sebagai seorang pemimpin untuk menjunjung sebuah keadilan. Hukum tidak berjalan sesuai dengan kaidah agama, timbul memaksakan sosial, ekonomi, dan seterusnya. Aliran-aliran filsafat. Yang pertama adalah lativisme, merupakan pandangan bahwa keterampilan atau kemampuan tertentu bersifat alamiah atau sudah tertanam dalam otak sejak lahir. Yang kedua, empirisme, merupakan suatu aliran dalam filsafat yang menyatakan bahwa semua pengetahuan berasal dari pengalaman indera manusia. Yang ketiga ialah idealisme,
Idealisme merupakan suatu aliran filsafat yang mengagungkan jiwa. Pertemuan antara jiwa dan cinta melahirkan suatu angan-angan yaitu dunia idea. Yang keempat, materialisme merupakan pandangan filsafat mencari dasar segala sesuatu yang termasuk kehidupan manusia di dalam alam kebendaan semata-mata dengan mengesampingkan segala sesuatu yang mengatasi alam indera. Yang kelima, pragmatisme merupakan sifat atau ciri seseorang yang cenderung berpikir praktis, sempit, dan instan. Orang yang mempunyai sifat pragmatis ini menginginkan segala sesuatu yang dikerjakan atau yang diharapkan ingin segera tercapai tanpa mau berpikir panjang dan tanpa melalui proses yang lama. Yang keenam adalah eksistensialisme, merupakan salah satu pemikiran aliran yang berusaha sadar pada diri manusia itu sendiri. Yang ketujuh adalah paranialisme, merupakan menekankan pada kebenaran, keabadian, keindahan pada warisan budaya. Pendidikan yang menganut aliran ini menekankan pada kebenaran absolut, universal yang tidak terikat pada tempat dan waktu. Yang kedelapan, esensialisme, merupakan suatu aliran filsafat yang menginginkan agar manusia kembali kepada kebudayaan yang lama. Yang kesembilan adalah progresivisme, merupakan gerakan sosial atau politik yang bertujuan untuk mewakili kepentingan rakyat, biasa melalui perubahan politik dan dukungan dari kebijakan pemerintahan. Yang ke-10 adalah rekonstruksialisme, aliran yang berusaha merombak tata susunan lama dan membangun tata hidup kebudayaan yang menjawab permasalahan-permasalahan dunia modern. Yang ke-11 adalah positivisme, merupakan aliran filsafat yang menyatakan bahwa pengetahuan yang benar hanya berasal dari ilmu alam dan tidak berkaitan dengan metafisika. Yang ke-12 adalah rasionalisme, paham filsafat yang mengatakan bahwa akal adalah alat terpenting dalam memperoleh pengetahuan dan mengetes pengetahuan. Yang ke-13 adalah sosialisme, merupakan serangkaian sistem ekonomi dan sosial yang ditandai dengan kepemilikan sosial atas alat-alat produksi dan manajemen mandiri pekerja. Yang ke-14 adalah komunisme. Komunisme ideologi yang berkenalan dengan filsafat, politik, sosial, dan ekonomi yang tujuan utamanya menciptakan masyarakat dengan aturan sosial ekonomi berdasarkan kepemilikan bersama alat produksi dan tidak adanya kelas sosial, uang, dan negara. Yang ke-15 adalah kapitalisme, merupakan sistem ekonomi di mana perdagangan, industri, dan alat-alat produksi dikendalikan oleh pemilik swasta dengan tujuan memperoleh keuntungan dalam ekonomi pasar. Yang ke-16 adalah postmodernisme, merupakan paham yang lahir dari sebuah kegagalan para filsuf modernisme untuk memajukan sosial manusia. Yang ke-17 adalah naturalisme. Naturalisme merupakan yaitu aliran seni rupa yang menggambarkannya alam atau sesuai dengan keadaan alam, melukiskan segala sesuatu dengan alam nyata, sehingga perbandingan perspektif, tekstur, atau warna serta gelap terang dibuat dengan seteliti mungkin lebih indah dari kenyataannya. Yang ke-18, individualisme, merupakan satu filsafat yang memiliki pandangan moral, politik atau sosial menekankan kemerdekaan manusia, serta kepentingan bertanggung jawab dan kebebasan. Yang ke-19, konstruktivisme, definisi sebagai pembelajaran yang bersifat generatif, yaitu tindakan makna dari apa yang dipelajari. Yang ke-20 adalah humanisme, merupakan suatu pandangan atau paham filsafat yang menempatkan manusia sebagai fokus utama dalam berbagai aspek kehidupan. Yang ke-21, neoliberalisme, dalam hubungan internasional adalah paham yang meyakinkan bahwa negara seharusnya mengutamakan keunggulan absolut. Yang ke-22 adalah nihilisme, merupakan pandangan filosofi, aliran atau mazhab dalam filsafat yang menolak aspek umum dan fundamental seperti kebenaran objektif, pengetahuan moralitas, nilai atau makna kehidupan.